Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hafiz Al-Hetsami dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oh, oke. Ya, Mas Satria. Saya kenal Mas Satria tuh sudah dari lama nih. Hmm. Bentar, suaranya agak hilang Mas. Bentar. Oke, siap. Coba Mas perkenalkan diri Mas Satria. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Satria, pemilik brand Sena yang bergerak di bidang fashion yang ada di Bogor. Wah, bagus tuh Mas. Mas, untuk kuliahnya di mana ya Mas ya? Kalau saya kebetulan lulus dari salah satu universitas swasta di Bandung, di Universitas Telkom. Di situ saya kuliah S1 selama 4 tahun. 4 tahun pas ya Mas? Oh iya dong, harus Wis, tepat waktu dong. alhamdulillah sekali itu Mas. Makanya juga buat Mas Hafiz juga harus tepat waktu ya nanti Woi, ya. siap. Untuk motivasi saya juga itu. Bagus, bagus. Kok bisa, Mas? Mas lulusan dari Telkom langsung memilih untuk membangun bisnis jam tangan ini? Jadi saya lulusan Telkom itu ambil jurusan teknik industri. Nah ya, jadi ini yang sering salah kaprah di masyarakat. Jadi kalau lulusan Telkom itu pasti tentang jurusan tentang telekomunikasi itu enggak. Jadi di Telkom itu banyak jurusan-jurusan lain, ada bisnis, ada juga kebetulan saya di teknik industri. Nah dari situ kita belajar tentang gimana bikin sebuah produk, bikin sebuah pabrik, marketing juga kita belajar dari situ semua. Makanya saya suka membuat produk, makanya saya ambil jurusan teknik industri untuk lebih mendalaminya. Oh, gitu, Mas. Saya pikir Telkom University itu ntar mentok-mentok jadi tukang wifi gitu, Mas. Ya enggak semuanya gitu dong, Pak. Gambaran orang-orang kan Telkom kan, wah, tukang wifi nih. Nah, ya itu yang sering salah kaprah sih di Nah, itu masyarakat harus gitu. mindset orang-orang harus kita rubah ya, Mas ya. Iya. Ini kapan tepat waktunya, Mas? Maksudnya tepatnya waktunya kapan nih, Mas, memulai semua ini? Untuk memulai bisnis ini, saya itu kebetulan mulainya setelah lulus kuliah banget. Jadi sebelum saya wisuda itu saya sudah mulai proses untuk mendesain produk itu. Jadi kalau sampai sekarang masih ya butuh riset aja, butuh 2 tahun untuk semuanya bisa jalan normal sampai sekarang. Saya mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Awalnya gimana tuh Mas? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya kalau awalnya itu saya kan di kampus itu ikut organisasi lab, Oh ikut iya, ikut jadi asisten lab di sana. Nah di labs itu namanya lab Rosman, proses manufaktur. Itu mempelajari gimana sih cara membuat produk itu. Kayak contohnya gimana buat rangka-rangka pesawat yang dari bahan aluminium, besi, kuningan, kayak gitu-gitu. Nah dari situ saya belajar. Nah kebetulan saya belajar itu sama mentor saya. Mentor saya itu atau ke laboran yang ada di lab saya itu dia pensiunan dari PTDI atau Dirgantara Indonesia. Jadi udah terbiasa, udah banyak lah ilmunya dibikin produk gitu. Apalagi produk yang udah sekelas pesawat. Jadi banyak banget ilmu yang masuk di saya. Nah dari situ saya mikir tuh, oh saya belajar, akhirnya bisa, akhirnya mengetahui banyak. Setelah lulus, kebetulan pas itu masih COVID. Kebetulan pas COVID banget. Jadi pikiran saya ya kalau habis lulus ini mungkin agak lama untuk mencari dapat pekerjaan gitu. Makanya saya mencoba untuk sedikit-sedikit nyicil desain akhirnya bisa jadi dan dengan
uang yang ada. Jadi sebelum sebelum semua ini selama di lab itu saya ambil proyek-proyekan dari dosen, dari lab-lab lain, dari situ. Jadi di lab itu sekalian belajar ya, sekalian dapat uang. Dari situ saya kumpul-kumpulin untuk membeli mesin-mesin yang digunakan sampai sekarang ini. Jadi setelah lulus punya uang kekumpul, kita beli mesin satu, terus berlanjut sampai sekarang. Kayak gitu. Mantap banget nih Mas. Oh iya Mas, untuk pemasaran jamnya itu bisa via apa aja Mas? Oh, kalau untuk pemasaran kita ada banyak. Udah ada di marketplace juga ada, di Shopee atau Tokopedia juga ada. Boleh dicari. Dan juga kita juga udah punya website sendiri. Itu di www.sena-watch. www.sena-indonesia.com. Nah, bisa dilihat di situ. Itu ada beberapa produk dari kami yang sudah rilis. Untuk sampai saat ini baru 2 model aja dengan 2 model dengan 6 varian. Boleh saya share Mas, buat biar penonton saya mungkin tahu gitu. Oh iya, boleh Mas, di www.sena-indonesia.com. Boleh dicari coba di situ. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Betul Mas? Nah, iya itu. Nah, untuk ini kebetulan Mas Hafiz kan ambilnya informatika kan, ada juga bikin web kan. Nah, semoga kedepannya nanti bisa lebih dimantepin nih websitenya nih. Soalnya kebetulan nih websitenya benar-benar saya bikin sendiri gitu loh. Iya. Harusnya kan kalau saya aja anak industri aja bisa bikinnya kayak begini, harusnya Mas Hafiz bisa lebih wah lagi bikin website nih. Oh iya jelas Mas. Jelas itu pasti ntar. Nah, ini salah satu produknya. Ini. Kalau coba kita lihat di Shopee-nya ya, kita tunjukin ya Mas ya Shopee-nya ya. Ya. Untuk Shopee-nya. Oh iya nih, Shopee sudah ada. Coba kita lihat di Tokopedia-nya. Oke, ini sudah ada juga. Oh ya, for your information, untuk yang mau pesan mungkin bisa langsung order aja nih di sini. Atau bisa lihat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bisa lihat-lihat dulu. Pembayarannya juga lengkap kok. Bisa memakai segala macam bank. Yang pasti bukan pakai ini ya, pinjol ya. Kalau pakai pinjol belum bisa, apalagi pakai KTP. Karena kan yang sudah-sudah banyak orang ingin bergaya tapi memaksakan dengan KTP saja udah bisa hidup. Ya kita nggak usah sebut nama, tapi kan ya sudah-sudahlah, sudah terjadi banyak. Mas Hafiz juga kayak begitu? Aduh, alhamdulillah enggak dong, jangan sampai. Kita belajar dari pengalaman teman-teman kita saja. Jangan sampai kita nyemplung ke dunia seperti itu kan. Iya, janganlah. Harus hemat. Harus hemat. Jajan secukupnya, ya kan? Apalagi jangan sampai berlebihan lah kepada seseorang gitu kan. Jangan gitu Mas, ketawanya masih jadi nggak enak Mas. Saya mau nanya lagi Mas. Dulu Mas kan selama kuliah kan ikut prosman gitu kan, ikut di lab-lab gitu. Ya. Tapi Mas ikut ini nggak? Kayak semacam pelatihan yang ada sertifikasinya gitu. Kayak apa ya? Webinar-webinar gitu mungkin? Oh, kalau untuk ikut pelatihan yang ada webinar seperti itu dan ikut pelatihan itu saya jujur belum pernah ikut sama sekali. Karena ya apa yang diajarkan di webinar itu kebanyakan sudah saya pelajari dengan mentor saya gitu. Udah dikasih tahu semua trik-triknya dan praktek langsung, dan di lab saya juga ada mesinnya, itu mesin yang besar-besar untuk membuat produk yang besar juga. Jadi saya nggak pernah mikir buat ikut itu, jadi lebih banyak tanya ke mentor saya sih yang punya pengalaman lebih juga. Ya sama aja sih, cuman kalau ikut webinar kan ada yang bayar. Kalau ini kan kalau nanya kan langsung gratis.
Saya kira Mas ikut webinar dengan banyak sertifikat tuh kan sampai Enggak. bisa sejauh ini. Ya banyak belajar aja sih, banyak belajar. Kalau dilihat-lihat banyak kan belajar mandiri sih. Saya lebih banyak riset di YouTube, di Google, kita banyak dari materi dari situ, banyak cara-caranya dari situ. Jadi ya zaman sekarang tuh udah mempelajari sesuatu hal itu gampang banget karena udah difasilitasi banyak tempat gitu buat belajar. Jadi jangan merasa minder harus apa ya? Oh, gua nggak punya skill, nggak punya. Alah, itu nggak ada lagi. Yang penting lu mau gitu. Kalau mau belajar di YouTube pasti semuanya ada. Gitu. Jadi lebih banyak belajar dari situ sih saya. Cuma mentor saya. Berarti jatuhnya otodidak banget nih Mas ya, dari nol ya. Iya, bisa dibilang dari nol karena ya untuk bikin jam ini juga untuk men-setting semuanya, men-setup semua prosesnya itu kebetulan masih di awal saya melakukannya masih sendiri karena ya gimana ya di masyarakat masih berpikiran tuh anak baru lulus bisa apa sih ya paling kayak gitu kan. Nah, dari situ saya punya dedikasi untuk mengerjakan masuk ke bisnis ini tuh ya harus all in semuanya. Jadi harus mau terus belajar gitu. Gitu. Pastikan pandangan orang sebelah mata Mas ya. Kayak baru lulus terus di Iya, rumah nganggur gitu kan. Padahal Mas, kita lagi ngeriset suatu brand atau produk. iya. Ya saya mikirnya begini. eh, Mumpung masih muda, tanggungan belum banyak, ya kita ambil resikonya gitu. Kalau nanti udah nikah, udah punya anak itu tanggungannya beda lagi gitu. Menurut saya susah untuk masuk bisnis kalau misalnya udah punya tanggungan kayak gitu karena harus mikirin banyak orang, banyak tanggungan. Berarti mental aman nih Mas ya. Aman mental masih aman Oh, kok, tenang mental aja. aman. Oh, Kalau nggak disenggol, kalau nggak saya disenggol. punya sih pertanyaan yang membuat mental sedikit down. Apa tuh? Boleh. Udah umur segini kapan nikah, Mas? Aduh, ini berat ini ya kalau Kan? uh, aduh mental kena ini Mas kalau ini Mas. Kan saya bilang, saya punya pertanyaan kena mental, Mas. Masa kalau sama tetangga-tetangganya, Mas, sama teman-temannya masa Ya, teman-temannya udah pada ngundang, Mas saya belum ngundang kan? Malu, Mas. ya setiap orang tuh punya punya ininya apa jalannya sendiri-sendiri, Oh, punya iya. waktunya Betul, sendiri-sendiri betul, betul, gitu. betul. Ada yang lagi senang-senangnya, ada yang lagi baru ditinggalin kan beda-beda gitu Oh, kan. aduh. Jadi semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing Mas. Jadi nggak usah untuk mengejar. Oh saya ketinggalan segini. Iya. Jalanin aja, enjoy aja, Enjoy, oke, siap. nikmati semua masalah. Aduh. Mental aman. Mental aman, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke topik. Ini suka dukanya gimana, Mas? Suka dukanya ngejalanin bisnis ini, Mas? Oh, ya, kalau dibilang suka dukanya, kalau sukanya itu banyak banget. Sukanya pandangan kita jadi lebih visioner karena kita yakin produk ini itu bakal bagus, bakal bisa bertahan untuk kedepannya. Itu senangnya sih kebanggaan kita di situ. Terus juga senangnya nanti kalau ini sudah bisa jalan, udah mulai lancar lagi, itu bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah itu jadi kita membantulah tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin terdampak karena COVID yang kemarin, kena Hmm. PHK dan lain-lainnya. Itu sukanya di situ. Kalau dukanya, wah lebih banyak lagi. Dukanya lebih banyak lagi ya. Ya diremehin tetangga, diomongin tetangga, wah banyak lah. Terus belum lagi kalau pas masa eksperimen yang beberapa tahun setahun 2 tahun yang lalu itu banyak yang gagal, banyak yang ini, wah sampai itu dukanya sih kadang mental turun, tapi kita harus siapa lagi kalau bukan kita yang menyemangati diri kita sendiri gitu. Mantap. Karena kalau Makanya makanya orang-orang sampai teman-teman saya juga yang seangkatan saya juga nanya, Sat, udah banyak yang panik tuh. Sat, gimana? Bisnisnya gini-gini udah panik. Nah, kalau saya mah
ya jalanin aja, kita fokus pelan-pelan, bergerak pelan-pelan, yang penting pasti, Mas, terus gitu. Yang lain pada panik, bisnisnya, "Oh ini," wah susah, mentalnya gampang terganggu. Sama yang penting kalau, lagi fokus untuk bisnis, jangan sering-sering lihat sosmed, itu bahaya. Wah, berarti kalau lagi posisi kayak gini nggak boleh punya pacar nih Mas ya, bahaya ya Mas ya, malah rusak mental ya. Apalagi itu. Waduh. Ya di sisi lain, pacar itu bisa menyemangati kita kalau benar, Kalau benar kan mensupport, kalau tidak benar malah merusak, ya betul Mas? support. Kadang kan kalau zaman sekarang kan banyak tuntutan dari pacar, Waduh, padahal kita lagi fokus kita ke sini banyak tuntutan, kamu nggak ada waktu sama aku, kamu. wah, betul banget Mas. Makanya makanya untuk sekarang tuh saya lebih memilih untuk fokus ke bisnis karena ya, pernah dengar nggak sih Mas kalau ada pepatah yang bilang kalau uh, kalau semenjak kenal cewek tuh jadi lebih bodoh. Aduh, betul Mas itu. Kayak temen saya ada tuh. Nah, Mm-mm. itu. Jadi ya untuk sekarang ya nggak bisa bodoh dulu gitu. Oke, Jadi mantap lebih Mas. untuk wanita kita nomor kan yang lain kita Nomor lain fokus dulu ke ya. bisnis kita. Nanti kalau bisnisnya udah jalan kan wanita mah gampang. Tenang aja, tenang. Untuk Mas Hafiz juga tenang Oh aja. iya, iya. Berarti Mas Tenang ini aja. orangnya pendiam ya? Diem-diem sukses, diem-diem nikah gitu Mas? Iya. Betul Mas? Ya kayak gitu boleh tuh. Mantap nih Mas. Biar bikin kaget orang-orang sekitar. Diem-diem mantap ya kan? Amin. Nah, ini Mas, untuk apa namanya? Mas ada saran untuk saya dan teman-teman saya yang masih kuliah itu mungkin? Oh iya, saran saya sih buat teman-teman semua, eh, manfaatkan waktu kuliah kalian. Manfaatkan waktu kuliah kalian yang sebentar, 4 tahun itu cuma sebentar. Nggak bakal kerasa nanti tiba-tiba udah lulus. Tuh, kalian bakalan banyak yang teman biasa dekat nanti pada menjauh mengejar mimpinya masing-masing gitu. Jadi manfaatkan masa kuliah kalian dengan baik dengan mengikuti lab-lab atau organisasi di kampus gitu. Itu memberikan skill lebih gitu loh sama kuliah gitu. Jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Itu sangat kurang, nggak memanfaatkan waktu kuliah dengan baik gitu. Nanti kalau kalian lulus juga nanti ini pasti sih, pasti dalam pikiran enakan pas kuliah ya, pasti kayak gitu. Ketemu teman-teman, ngobrol, makan, nongkrong, kayak gitu ya. Intinya cuma memanfaatkan dan terus ngejar apa yang lu suka, apa yang menjadi passion lu di situ. Lu passion lu jadi programmer, ya kejar terus, gimana pun caranya ikutin cara-cara ikut seminar, ikut lab, ikut organisasi yang mendukung passion lu. Itu aja sih untuk sarannya buat teman-teman. Jadi jangan Siap. sampai jadi mahasiswa yang suka titip absen nih Mas ya. Iya, itu bahaya banget, itu ada teman saya yang kayak begitu juga. Sama nggak pernah ngerjain tugas juga bahaya banget tuh Mas ya. Iya, itu janganlah. Sayang nanti kalau tambah semester sayang gitu loh. Sayang ya. Apalagi sampai nyuruh ngerjain Iya, gitu Mas ya. iya. Memang kurang Parah kerjaan banget gitu. tuh. Kita nggak usah spill namanya deh. Ada pokoknya teman kita ya. Iya. Berarti mungkin cukup sampai di sini Mas ya perbincangan kita. Mungkin Mas mau melanjutkan Iya. aktivitas Siap. Mas lagi, saya juga mau melanjutkan aktivitas saya Iya. lagi. Iya, oke Mas. Yuk. Terima kasih Mas. Ya, saya tutup ya Mas ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Siang.